Halo teman-teman semuanya, balik lagi kita akan membahas seputar investasi terutama di aplikasi Bibit. Kali ini adanya pertanyaan atau request dari teman-teman perihal MTN yang gagal bayar. Jadi MTN itu apa dan seperti apa? Yuk kita mari ngebahasnya lebih lanjut bersama. Tapi sebelum masuk ke video, bagi teman-teman yang baru pertama kali menemukan video ini, setidaknya kita berkenalan dulu dengan cara subscribe channel ini, like video ini, dan oke, kita langsung lanjut terus saja ke video berikutnya. Oke, jadi di video kali ini karena ada request dari teman-teman perihal adanya MTN yang gagal bayar. Jadi kalau MTN itu mid-term notes itu maksudnya obligasi itu jangkanya kan 10 tahunan ya teman-teman ya. Kalau untuk MTN sendiri lebih pendek, biasanya 3 sampai 5 tahun ya. MTN itu sendiri saya searching itu kebanyakan dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan swasta. Mungkin bisa di search juga ya teman-teman, ketik aja di Google MTN itu apa. Intinya itu surat utang yang jangka waktunya lebih pendek daripada obligasi ya, mungkin di sekitar 3, 4 atau 5 tahun. Nah, belakangan ini sering terdengar MTN gagal bayar, kemudian nasibnya terhadap reksadana obligasi yang melakukan atau aset atau underline-nya, susah nih ngomongannya, bahasanya mulai susah lagi ini ya. Jadi intinya reksadana obligasi yang menaruh dana kita ke MTN itu bagaimana? Dia kan gagal bayar ya. Jadi bagaimana? Oke, jadi di antara sekian banyak MTN yang gagal bayar, saya memberikan satu buah contoh. Teman-teman juga bisa searching ya di Google ya teman-teman ya. Jadi MTN-nya adalah PT Tridomain Performance Materials TBK. Ya, jadi perusahaan ini juga sudah melantai di bursa. Nama kode efeknya itu TDPM. Jadi bagi teman-teman yang sudah mulai trading saham, ketika aja tuh TDPM, harusnya tuh sekarang perusahaan tersebut disuspend atau nggak bisa diperjualbelikan sahamnya ya teman-teman ya. Seharusnya ya teman-teman. Tapi teman-teman boleh cek sendiri ya. Karena setahu saya apabila ada masalah terhadap perusahaan itu akan diberhentikan dulu untuk pembelian ataupun penjualannya oleh Bursa Efek Indonesia seperti itu teman-teman. Oke, jadi MTN ini sendiri, mohon maaf teman-teman, MTN ini sendiri itu ada reksadana yang menginvestasikan dananya ke sini ya, atau bahasa kerennya atau aset atau underline-nya ya gitu ya teman-teman ya. Jadi manajer investasinya adalah Mandiri Manajemen Investasi, dan produk-produk reksadananya adalah reksadana terproteksi seri 147, 151 dan 152. Setidaknya itulah hasil dari ngeriset aneh di gunung ya, di gunung. Jadi kita searching ya ketemu itu seperti itu ya teman-teman. Jadi seperti apa ya? Jadi ingat ya, TDPM atau PT Tridomain Performance Materials ini dia mengeluarkan surat utang ya, tapi sudah jatuh tempo tuh, kalau nggak salah jatuh temponya bulan April dan gak mampu bayar ya. Jadi bagaimana nasib para pemegang reksadana yang obligasinya ada melakukan investasi di obligasi di MTN tersebut ya. Menurut hasil riset saya dengan kacamata ini ya, itu kita harus istilahnya masih jalur musyawarah ya. Jadi kedepannya seperti apa belum ada informasi lebih lanjut, tapi sepengetahuan saya reksadananya sudah jatuh duluan. Teman-teman bisa cek sendiri ya, reksadana terproteksi seri 147, 151 dan 152. Saya lihat reksadananya udah terjun bebas ya, turun berkisaran 8%-an ke atas ya. Pada bulan akhir Maret atau April sudah mulai turun. Ini mungkin menanggapi respon perihal adanya obligasi yang tidak mampu bayar ini. Nah, bagi teman-teman yang merasa sudah kaget, takut, dan cemas, tapi tenang saja. Seperti biasa, kita harus menampilkan layarnya di mana dulu teman-teman? Yap, benar sekali. Saya akan menampilkan layarnya di sini. Oke, jadi seperti biasa saya akan mengupdate dulu portofolio. Ya benar, portofolio saya, si Jarvis yang bikin penasaran teman-teman ya, bagaimana nasibnya sekarang. Jadi posisi portofolio Jarvis saya sekarang posisinya plus 7% teman-teman, plus 200-an ribu. Dikala indeks yang galau seperti ini dia mampu mencetakkan rekor plus 7%. Masih galau nggak ya indeks ya? Lupa saya cek lagi. Nanti kalau udah saya cek lagi saya review lagi ya teman-teman ya. Kemudian untuk portofolio saya di dana pensiun, saya lihat ya pasar uang kita nggak perlu lihat. Untuk obligasi kita lihat masih plus 3%-an ya teman-teman ya. Kalau pasar uang kita stabil naik terus. Bagaimana dengan reksadana saham ya? Saya lihatnya ini agak minus ya teman-teman, karena ada komen dari teman-teman, Yung saya punya minus 1,5 juta nih, saya full all in di reksadana saham. Iya, sabar-sabar ya, kita yakin nanti cuannya juga pasti lebih tinggi ya teman-teman. Nah tuh kan benar kan, masih minus 2% ya teman-teman ya, 200 ribu. Oke, balik lagi ke reksadana tersebut. Jadi saya langsung segera membuka aplikasi Bibit, melihat apakah ada reksadana terproteksi tersebut. Langsung saja saya ketikkan Mandiri
Ya, Mandiri. Oke, Mandiri investasi obligasi nasional, Mandiri pasar uang syariah ekstra, Mandiri investasi dana syariah, dan kita scroll paling bawah itu nggak ada, teman-teman ya. Jadi produk Mandiri terproteksi 147, 151, 152 tidak diperjualbelikan di aplikasi Bibit. Jadi tenang saja ya teman-teman, semuanya aman ya kalau gitu ya teman-teman ya. Tapi kan ada banyak nih ya teman-teman ya yang menurut infonya itu ada perusahaan-perusahaan, beberapa perusahaan yang nggak satu aja, itu gagal bayar ya. Jadi bagaimana nasib ke depannya? Ya kalau saya lihat itu otomatis pertama NAV-nya akan turun jauh. Tapi tenang saja teman-teman, di aplikasi Bibit ini ya, mungkin teman-teman juga bisa sharing apabila menemukannya juga. Teman-teman lihat ya di obligasi. Secara sekilas saya melihatnya ya teman-teman ya, di reksadana obligasi yang ada ditawarkan di Bibit ini jarang sekali mengambil MTN ataupun surat utang perusahaan swasta. Adapun hanya beberapa teman-teman, contohnya di Dana Mas Stabil ya, kita lihat ya, ini kebanyakan Merdeka Chopper Gold itu MDKA ya, itu untuk udah melantai di bursa. Sinarmas Multifinance, PLN, Motorindo, Lontar Papirus, Wom Finance, Indah Kiat, Bali Towerindo, Adikarya, obligasi pemerintah. Ini memang ada beberapa yang swasta juga seharusnya ya. Nah, di sini amannya sih nggak ada yang masuk berita seperti itu teman-teman ya. Kita next lagi ke beberapa reksadana obligasi lainnya, karena saya menemukan reksadana obligasi yang ditawarkan Bibit rata-rata underlying atau dana yang diinvestasikan itu adalah obligasi pemerintah yang menurutnya harusnya lebih aman ya teman-teman ya. Kalau sampai obligasi pemerintah gagal bayar kan gimana ya nasib kita ya kalau seperti itu ya. Jadi saya lihat juga kembali dan lihat bond. Oh ini bond 96,28%. Untuk lihat lebih detailnya silakan di fun fact sheet saja ya teman-teman ya. Ini ini AUM-nya tapi dia masih naik ya. Dan ini reksadana ketiga, sorry kepijit lagi, mohon maaf HP-nya kecil jadi sering kepijit sembarangan. Nah ini ABF ini kita lihat saja di bawahnya bagaimana tuh. FR itu obligasi pemerintah ya seharusnya ya. Maaf kalau saya salah tolong dibenerin, kalau saya benar ya kita dengerin saja ya. Oke teman-teman, jadi ini FR sendiri adalah obligasi pemerintah semua nih, FR 0056, 0087, 0064 seperti itu teman-teman. Ini baru beberapa reksadana obligasi. Kemarin malam saya ngeceknya 3 kali 25 jam ya teman-teman. 3 kali 25 jam itu enggak jarang ya. Ada beberapa, tapi perusahaan-perusahaan swastanya cukup dikenal, sudah familiar terdengar di telinga ya, seperti tadi yang ada di obligasi yang pertama tadi apa, Dana Mas Stabil tersebut teman-teman ya. Jadi kalau misalnya sampai gagal bayar itu mungkin bisa terjadi, tapi resikonya kecil teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, ini juga merupakan salah satu tips ya dalam melakukan pemilihan reksadana obligasi. Kita ngecek juga obligasi apa sih yang diambil oleh reksadana tersebut ya teman-teman ya. Kalau rata-rata dominan reksadana yang dia ngambil itu obligasi pemerintah, ya wajar aja misalnya returnnya tidak terlalu tinggi. Karena biasanya untuk surat utang yang swasta tersebut returnnya lebih tinggi dibandingkan obligasi pemerintah biasanya, tapi ada juga lah nggak semuanya. Buktinya ada tuh yang tinggi-tinggi reksadana obligasinya. Oh iya teman-teman, benar juga ya, kita saking benar juga kita juga melihat reksadana obligasi Sukor Invest ini ya teman-teman ya. Saya lihat untuk Sukor Invest kesukaan kita semua ya. Mohon maaf teman-teman karena layar sepertinya HP saya agak error ya, jadi layarnya mungkin agak sedikit sangsut. Jadi saya tampilkan saja langsung di sini ya teman-teman. Yap, ini adalah obligasi yang dipegang oleh Sukor Invest Bond Fund kesukaan kita semua ya teman-teman ya. Bukan semua sih, saya saja sih yang suka dengan Sukor ini ya. Itu obligasinya yang 82% itu di obligasi pemerintah, sedangkan 12%-nya itu korporasi. Korporasi itu WSKT ya mungkin ya, Waskita ya itu ya. Terus ada WSBP itu Waskita, WSBP itu apa ya? Grupnya Waskita ya. Tapi itu kan kayaknya perusahaannya pemerintah juga ya, Waskita Group ya teman-teman ya. Jadi setidaknya kita lebih lega kalau mereka memegang obligasi seperti itu teman-teman. Oke. Jadi jangan galau, jangan takut, jangan cemas ketika buka berita. Oh, yuk gawat nih, ada NTN yang gagal bayar. Jadi bagaimana nasib kita? Lihat dulu bro, reksadana obligasi kita ada gak dia melakukan investasi pada obligasi tersebut. Jika tidak ada, kita halus dada. Selamat. Kalau ya ada, ya kita halus dada juga. Wah, terjun turun. Tapi ingat, satu reksadana obligasi pasti memecah-mecahkan obligasi-obligasi mereka. Tidak hanya pada satu instrumen saja. Oke teman-teman,
Jadi, saya rasa sekian dulu ya video ini teman-teman, dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menggunakan kode referral Aircashback sehingga saya mendapatkan 25.000 dan teman-teman juga mendapatkan 25.000. Yang tadi baru berkenalan, jangan lupa untuk ngeklik subscribe ya, dan bagi teman-teman apabila merasakan punya manfaat akan video ini, jangan lupa menekan tombol like-nya, share ke teman-teman semuanya agar semuanya mendapatkan manfaat. Kalau tidak bermanfaat boleh saja didengarkan untuk sharing bersama. Oke, jadi apabila ada yang masih bingung dan punya pertanyaan, silahkan saja drop komen di bawah ini ya teman-teman. Dan apabila ada yang punya request lagi juga boleh drop di komen di bawah ini. Oke, jadi sampai jumpa dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Akhir kata, jajam.